Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan materi pada hari ini dengan tema promosi kesehatan dalam parenting education. Perkenalkan, nama saya Yosefina Fobia NRP 1613018011 dan teman saya Oktavia Salimu NRP 1613018018. Nah, ada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, pengertian dari promosi kesehatan, kemudian pengertian dari parenting education, dan apa saja tujuan dan manfaat dari parenting education dalam lembaga pendidikan. Kita akan membahasnya satu persatu. Promosi kesehatan. Nah, kita tahu bahwa anak adalah generasi masa depan dari suatu bangsa. Oleh karena itu, pembentukan generasi masa depan harus berorientasi pada pembentukan karakter yang kuat, cerdas, kreatif, dan produktif. Dan ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik itu orang tua, pendidikan, maupun lingkungan masyarakat, dan tentunya pemerintah. Nah, untuk menciptakan generasi yang demikian, yang selalu sehat jasmani, mental, dan pemikiran, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri dalam Departemen Kesehatan tahun 2009 memberikan kriteria yang ideal bagaimana seorang anak itu bisa berkembang secara optimal. Nah, hal ini ditandai dengan berat badan naik sesuai dengan garis pertumbuhan yang mengikuti pita hijau pada Kartu Menuju Sehat atau KMS, kemudian bertambah tinggi, bertambah kemampuan sesuai dengan tingkatan usianya, kemudian jarang sakit, ceria, aktif, dan lincah. Nah, jika seluruh anak Indonesia ini memiliki ciri-ciri yang sama seperti ini, maka tentu keinginan untuk menciptakan generasi bangsa yang kuat, cerdas, kreatif, dan produktif akan terpenuhi. Nah, selanjutnya Sugeng Susanto dan Ranti dalam Departemen Kesehatan RI tahun 2003, mereka memberikan kriteria anak yang dikatakan sehat. Yang pertama, tumbuh dengan baik, dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional. Kemudian tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat umurnya, tampak aktif, gesit, dan gembira. Kemudian matanya bersih dan bersinar, nafsu makan baik, bibir dan lidah tampak segar, kemudian pernapasan tidak berbau, kulit dan rambut tampak bersih dan kering, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, selanjutnya masih dari toko yang sama. Kalau yang tadi ciri anak yang sehat. Nah, ini bagaimana ciri anak yang sehat secara fisik, psikis, dan sosialisasi. Yang pertama, dilihat dari segi fisik, ditandai dengan sehatnya badan dan pertumbuhan jasmani yang normal. Kemudian dari segi psikisnya, anak yang sehat jiwanya berkembang secara wajar, pikirannya bertambah cerdas, dan perasaan bertambah PK terhadap lingkungan sekitar. Kemudian dari segi sosialisasi, anak tampak aktif, gesit, dan gembira, serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi sebetulnya pengertiannya yang tadi di atas, ciri-ciri yang tadi di atas itu secara keseluruhan dan dijadikan satu. Kemudian di dalam ini, poin yang berikutnya ini dipisahkan, sehingga ada segi psikis, segi fisik, dan segi sosial. Selanjutnya, ada beberapa penyakit yang sering diderita oleh anak usia dini. Yang pertama ada penyakit diare, penyakit cacing gelang, status gizi, kemudian penyakit mata dan penyakit telinga, lalu karis gizi. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa perlu kita mengadakan parenting education. Di dalam parenting education kita mengadakan promosi kesehatan supaya orang tua tahu apabila anak mengalami penyakit-penyakit seperti ini, orang tua tidak perlu panik, tetapi mereka belajar bagaimana cara untuk menyembuhkan anak. Yang pertama, penyakit diare.
Nah, penyebab dari penyakit diare ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan parasit. Nah, kondisi yang menyebabkan penyakit diare ini adalah kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk. Jadi, apabila lingkungan kurang bersih, kemudian sanitasi ini adalah tempat pembuangan BAB. Jika tidak bersih, maka kemungkinan adanya bakteri dan parasit. Nah, selain itu juga diare pada anak bisa disebabkan oleh alergi, kemudian keracunan makanan, atau bisa juga ketika anak mengalami gangguan penyerapan makanan, kemudian bisa juga disebabkan oleh efek obat. Nah, oleh karena itu kita perlu mengedukasi bagaimana supaya orang tua mengatasi masalah diare pada anak. Nah, berikut ini merupakan cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua apabila anak mengalami diare. Yang pertama, orang tua perlu memperhatikan anak untuk memberikan cairan yang banyak, dalam hal ini mengkonsumsi air, sehingga anak tidak mengalami dehidrasi. Kemudian, mengatasi antisipasi malnutrisi dengan memberikan makanan yang sehat. Kemudian sebaiknya orang tua jangan panik atau jangan langsung memberikan obat-obatan, tetapi harus berkonsultasi dulu dengan dokter, karena apabila orang tua panik dan langsung memberikan obat-obatan dan obat-obatan itu tidak cocok dengan anak, bisa menimbulkan keracunan obat. Oleh karena itu, apabila anak mengalami diare, sebaiknya orang tua langsung berkonsultasi dengan dokter. Berikutnya adalah infeksi dari cacing gelang. Nah, cacing gelang disebut juga dengan istilah askariasis, merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit yang hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia. Nah, biasanya apabila anak mengalami infeksi cacing ini, gejala tahap awal yang muncul adalah anak mengalami demam tinggi, kemudian batuk kering, sesak napas. Nah, penyebabnya bermacam-macam, bisa dari makanan, dari infeksi virus yang disebabkan oleh binatang, lingkungan yang tidak bersih. Nah, untuk mengatasinya, maka orang tua harus membiasakan anak untuk mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan sabun setiap sebelum dan setelah makan. Kemudian orang tua pun perlu memasak dan menyediakan makanan, kemudian secara bersih dan teratur. Kemudian membiasakan anak untuk mencuci tangan juga pada saat buang air besar, kemudian saat setelah bermain. Nah, itu kita membiasakan anak untuk selalu membersihkan tangannya. Kemudian perlu untuk mencuci buah dan sayuran hingga bersih sebelum dikonsumsi. Kemudian kita memastikan bahwa masakan itu pernah benar-benar matang. Jadi misalkan menumis sayur, memasak daging, itu harus dipastikan benar-benar matang sehingga tidak menyebabkan adanya infeksi parasit ini. Kemudian mengusahakan agar air yang dikonsumsi itu benar-benar bersih. Yang ketiga, orang tua juga perlu memperhatikan keseimbangan status gizi pada anak. Nah, untuk mengatasi seimbangnya status gizi pada anak, orang tua perlu memperhatikan asupan makanan anak yang seimbang, di mana makanan yang dikonsumsi yang seharusnya adalah mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin, serta mineral. Nah, untuk makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, misalkan dalam nasi, roti, kentang, makaroni, jagung, singkong, dan lain-lain. Kemudian sumber protein berasal dari susu, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, keju, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan selanjutnya sumber dari vitamin dan mineral berasal dari aneka sayuran dan buah-buahan. Jadi kita perlu mengedukasi orang tua supaya selalu memperhatikan keseimbangan gizi pada anak.
memperhatikan keseimbangan karbohidrat, protein, dan vitamin serta mineral yang dikonsumsi anak setiap hari. Apabila asupan gizinya seimbang, maka status gizi pada anak pun akan seimbang. Nah, tetapi apabila salah satu dari keempat hal ini berkurang, misalkan konsumsi karbohidratnya atau proteinnya atau vitamin dan mineralnya tidak seimbang, maka mempengaruhi juga status gizi pada anak. Nah, berikut ciri anak yang mengalami kurang gizi. Gejala-gejala yang muncul: nafsu makan pada anak itu rendah, anak mengalami gagal tumbuh, dilihat dari tinggi badan, berat badan, atau keduanya tidak seimbang seiring bertambahnya usia. Kemudian anak kehilangan lemak dan massa otot tubuh, kemudian kekuatan otot tubuh menghilang, kemudian anak tampak cepat marah, terlihat lesu, bahkan menangis secara berlebihan, kemudian mengalami kecemasan dan kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya, sulit berkonsentrasi dengan baik, kulit dan rambut kering, bahkan rambut mudah sekali rontok, pipi dan mata cekung, proses penyembuhan luka sangat lama, kemudian anak rentan terhadap penyakit dengan proses penyembuhan yang cenderung lama, kemudian risiko dari komplikasi meningkat jika anak mengalami proses operasi. Nah, cara untuk mengatasi ketidakseimbangan gizi atau gizi buruk ini dengan mengkonsumsi keseimbangan protein, karbohidrat, vitamin, mineral dalam berbagai jenis makanan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Yang berikut, penyakit telinga dan penyakit mata. Nah, telinga anak merupakan bagian yang rentan terhadap penyakit karena tubuh mereka belum sempurna seperti kita orang dewasa, sehingga lebih cepat atau lebih mudah terinfeksi virus dan bakteri. Nah, berikut beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mencegah penyakit telinga ini. Yang pertama, membersihkan telinga anak dengan benar. Kemudian menjaga agar telinga anak tetap kering. Kemudian menggunakan penutup telinga apabila berenang. Jadi kalau saat mengajak anak untuk berenang, sebaiknya menyediakan penutup telinga. Kemudian tentunya rutin memeriksa telinga anak ke dokter. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita edukasikan pada orang tua supaya membantu anak mencegah penyakit telinga. Berikut ada penyakit mata pada anak. Nah, penyakit mata pada anak ini sering disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, virus, parasit, bakteri, dan jamur. Nah, berikut cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah anak terinfeksi penyakit mata. Yang pertama, membiasakan anak mencuci tangan secara teratur, terutama saat tangan kotor, setelah bersin, setelah membuang sampah, atau sebelum menyentuh mata. Kemudian menjauhi kebiasaan mengucek-ngucek mata. Kemudian menghindari berbagai penggunaan handuk, sapu tangan, atau alat make up dengan orang lain. Kemudian mengganti alas tempat tidur dan spray setiap minggu. Selanjutnya, karis gigi. Nah, karis gigi merupakan noda kekuningan, coklat, atau bahkan hitam yang menempel pada gigi atau gusi. Nah, hal ini tentunya mengganggu kesehatan pada anak. Oleh karena itu, orang tua perlu untuk mengatasi anak dari karis gigi ini. Yang pertama, melakukan pembersihan gigi di dokter secara rutin. Kemudian penambalan gigi, kemudian perbaikan saluran akar gigi, dan pencabutan gigi. Nah, untuk penambalan gigi ini apabila gigi anak ada juga yang biasanya merenggang, jarak antara satu dengan yang lainnya itu. Poin selanjutnya, parenting education. Nah, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan gelombang reformasi total membuat banyak ibu ikut bekerja di luar rumah.
Sehingga anak sering kesepian karena ditinggal sendiri, atau bahkan ada anak yang masih kecil diserahkan kepada pengasuh, sehingga anak terlalu banyak menonton televisi, video, game online. Nah, defisit pendidikan informal, defisit di sini yang dimaksud adalah penurunan makna. Jadi seharusnya pendidikan orang tua yang ideal adalah orang tua memperhatikan atau mengasuh anak secara langsung. Tetapi karena fenomena krisis ekonomi ini dan gaya hidup, maka sekarang fenomena ini bahkan semakin melebar. Jadi gaya hidup yang sekarang terjadi itu orang tua tidak mengasuh secara langsung, tetapi orang tua bekerja dan pengasuhan diserahkan pada orang lain, sehingga makna pendidikan informal ini tidak berjalan secara ideal sesuai dengan yang seharusnya. Nah, akhirnya pendidikan informal atau keluarga kurang memberikan masukan atau kurang memberikan efek yang baik dalam pembangunan watak, kepribadian, karakter, dan nilai-nilai hidup bagi anak. Nah, adanya fenomena-fenomena yang tadi, maka kita sebagai lembaga pendidikan mengadakan yang namanya parenting education ini supaya menyelaraskan kegiatan-kegiatan informal yang ada di rumah dan kegiatan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi adanya parenting education ini supaya orang tua memahami atau tahu program-program apa yang diterapkan di sekolah untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian guru juga mengetahui latar belakang kehidupan anak, sehingga pendidikan yang dilakukan atau diterapkan berjalan seimbang dan saling mendukung satu sama lain, baik itu oleh sekolah sendiri, guru, maupun oleh lingkungan rumah, dalam hal ini orang tua. Nah, apabila pendidikan yang dijalankan oleh tua di rumah dan guru di sekolah berjalan seimbang, maka tentunya proses pertumbuhan dan perkembangan anak akan berjalan secara optimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Suster Yosefin. Nah, di sini parenting yaitu bentuk kegiatan informal yang dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak antara lembaga pendidikan dengan di rumah, ditunjukkan kepada para orang tua, pengasuhan, dan anggota keluarga lain yang berperan secara langsung dalam pengasuhan anak. Nah, jadi di sini sangat penting sekali ya, parenting education ini sangat penting diikuti oleh terutama untuk orang tua. Nah, jadi di sana orang tua bisa mengetahui kegiatan yang benar-benar membantu perkembangan usia dini. Karena kan dengan adanya parenting education bisa langsung ada kerjasama antara keluarga dengan sekolah, jadi adanya keselarasan dalam memberikan kegiatan-kegiatan. Nah, jadi baik itu pengasuh, pokoknya anggota keluarga yang termasuk anggota keluarga yang berperan dalam pengasuhan anak. Nah, lalu di sini juga selanjutnya ada tujuan program parenting. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama. Nah, orang tua itu jelas sekali mereka itu pendidik yang memberikan bimbingan pertama dan utama, karena anak sepenuhnya kepada orang tua. Sedangkan guru hanya melengkapi, itu hanya beberapa jam, menghitung jam. Nah, jadi sangat penting peran orang tua terhadap anak. Karena apapun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah, kalau itu baik, itu akan membantu atau mendukung perkembangan anak. Kalau hal itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak baik, pasti tidak akan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Lalu juga di sini meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua keluarga dalam melakukan perawatan, perlindungan, pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Nah, di sini juga tujuan program parenting education itu untuk meningkatkan pengetahuan bagi orang tua atau keluarga, pokoknya yang berperan dalam pengasuhan anak. Nah, jadi
sangat penting sekali parenting education. Jadi sesuatu hal yang tidak diketahui bisa diketahui. Jadi misalkan orang tuanya biasanya ya galak, atau orang tuanya biasanya suka nggak peduli, marah-marah, itu bisa dirubah dengan adanya program parenting education. Nah, lalu di sini juga meningkatkan dukungan orang tua keluarga dalam proses pendidikan anak. Nah, jadi orang tua itu harus memberikan dukungan kepada anak ketika anak berproses di dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi kalau misalkan orang tua tidak ada dukungan, ya sekolah aja gitu. Tapi setelah sekolah ya pulang nggak ada stimulus lagi, atau misalkan tanya ada PR atau kegiatannya hari ini apa, itu sangat berpengaruh dengan perkembangan anak. Tetapi jika orang tua sangat mendukung anak dalam pendidikan, lalu juga tidak hanya di sekolah tetapi di rumah juga diberikan stimulus, diulangi lagi apa yang telah dipelajari, itu sangat berpengaruh baik dalam perkembangan anak. Itu sangat membangun perkembangan anak. Lalu di sini juga ada manfaat parenting bagi orang tua. Nah, di sini yang pertama meningkatkan perasaan orang tua untuk lebih mawas dari dalam memberikan pengaruh dalam pelayanan pendidikan. Nah, jadi di sini membukakan rasa kepada orang tua. Jadi orang tua bisa mengetahui, oh ternyata pendidikan itu sangat penting bagi anak saya. Oh ternyata ini sangat berpengaruh bagi perkembangan anak saya. Jadi meningkatkan perasaan orang tua untuk lebih mawas. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali parenting education ini. Lalu yang kedua, membantu meningkatkan kepercayaan diri orang tua dalam mendidik anak. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri orang tua. Nah, jadi ketika orang tua, kadang ada orang tua juga yang ya sudah, saya tidak bisa dalam hal ini, saya tidak bisa dalam hal ini, tidak bisa. Nah, dengan adanya parenting education, orang tua bisa lebih percaya diri untuk memberikan stimulus kepada anak, untuk mendukung anak, apapun yang dilakukan anak, itu pasti akan meningkat karena adanya parenting education. Karena di sana orang tua akan membuka wawasan mereka, oh ternyata seperti ini, oh ternyata aku salah selama ini. Nah, jadi itu manfaat parenting bagi orang tua. Nah, lalu ada juga orang tua dapat belajar pentingnya pendidikan bagi anak dan membantu sekolah memaksimalkan tujuan pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa dukungan dari orang tua itu sangat penting bagi anak. Karena tanpa dukungan dari orang tua, tanpa dorongan dari orang tua, itu ya anak jalan-jalan aja, tetapi kayak merasa ya tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan, sehingga ke depan pasti anaknya akan seperti itu terhadap anaknya lagi, nah terhadap cucunya. Nah, jadi sangat berpengaruh sekali dukungan dari orang tua untuk pendidikannya, karena kan di rumah memang sudah ada orang tua sudah membimbing, memberikan pendidikan, tetapi setidaknya di dalam lembaga PAUD bisa memaksimalkan lebih lagi untuk wawasan pengetahuan anak. Lalu juga di sini orang tua menjadi pendukung dan penyokong program-program sekolah. Nah, jadi sangat penting orang tua untuk mendukung anak dan juga mendukung program yang dilakukan di sekolah. Nah, itu sangat penting karena dalam hal ini semua pasti akan berjalan dengan baik, dan apapun yang terjadi, misalkan yang terjadi di sekolah, kalau jika adanya dukungan itu bisa diatasi karena ada dukungan dari orang tua anak. Lalu di sini tidak hanya manfaat parenting bagi orang tua, jadi manfaat parenting orang tua ini akan berkaitan kepada anak. Nah, kita tahu bahwa setelah orang tua sudah mengikuti parenting education, nah di sana orang tua bisa membuka wawasan mereka lebih lagi, dan mereka akan merubahnya dan memberikan kepada anak stimulus yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, di sini ada manfaat parenting bagi anak. Yang pertama, memperhatikan
perhatian orang tua yang lebih berkualitas dapat meningkatkan peluang untuk meningkatkan prestasi yang lebih baik pada anak. Nah, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran bagi anak adalah sebagai motivator bagi anak. Nah, jelas sekali bahwa manfaat parenting bagi anak bisa dapat perhatian lebih dari orang tua, lalu juga ada dorongan dari orang tua. Lalu juga yang kedua, memberikan akibat yang positif dalam menjalin hubungan sosial. Nah, ketika seperti biasanya anak kurang baik menjalin sosial dengan keluarganya karena mengikuti dengan adanya parenting, sehingga mengakibatkan hal yang positif untuk menjalin hubungan sosial. Lalu juga ada orang tua dapat membantu mengembangkan program pendidikan bagi anak menjadi lebih berkualitas. Nah, di sini dengan adanya parenting, orang tua dapat membantu mengembangkan pendidikan anak agar lebih berkualitas. Nah, jadi sangat penting sekali parenting education ini, teman-teman, karena sangat membantu perkembangan anak. Sangat membantu, apalagi kan anak usia dini itu kan masih kita bilang golden age. Jadi sangat penting sekali untuk memberikan stimulus, menanamkan nilai-nilai yang baik untuk kedepannya. Lalu di sini hal yang perlu diperhatikan, ada kesehatan anak. Pada kesehatan anak, yaitu hal yang perlu diperiksa dalam kesehatan anak, yaitu yang pertama itu ada imunisasi. Nah, di mana imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular, khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi ini tidak hanya diberikan kepada anak, kepada orang dewasa, tetapi juga pada ibu hamil. Nah, jadi imunisasi itu sangat-sangat penting bagi anak karena dapat mendapatkan vitamin, nutrisi, asupan gizi. Nah, jadi seperti itu. Itu sangat penting, perlu diperhatikan oleh orang tua. Lalu juga ada DDST, Denver Development Scoring Test. Nah, lalu di sini DDST itu merupakan sebuah metode pengkajian yang digunakan secara luas untuk menilai kemajuan perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaat DDST itu yaitu lebih kepada bayi baru lahir. Tes ini untuk mendeteksi masalah neurologis, salah satunya ya cerebral palsy, ya. Jadi seringkali tes ini itu benar-benar menjamin untuk orang tua bahwa misalkan apakah ada masalah di neurologis anak. Nah, seperti itu. Lalu ada juga Denver 2 dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Antara lain itu ada menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan usianya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa apakah sudah sesuai dengan tingkat usianya, yang perkembangan anak itu apakah sudah sesuai. Lalu juga menilai tingkat perkembangan anak tampak sehat. Kan kadang apakah anak itu sehat, apakah tidak, apakah ada masalah. Nah, lalu juga menilai tingkat perkembangan anak yang tidak menunjukkan gejala kemungkinan adanya kelainan dalam perkembangan. Nah, jadi sangat penting karena di sana kita bisa mengetahui apakah ada kelainan, apakah ada gangguan hal yang lain. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada kuesioner pra-screening perkembangan, disingkat dari jadi KPSP. Ini bertujuan untuk mendeteksi setiap gangguan yang mungkin terjadi pada gangguan perkembangan anak selama dimungkinkan ini untuk intervensi medis. Jadi jadwalnya ini ada pada umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 60, 66, dan 72 bulan. Nah, lalu juga selanjutnya ada mengukur tanda vital anak.
Nah, ada temperatur, denyut nadi, kecepatan pernafasan, tekanan darah. Itu sangat penting, teman-teman. Jadi, dengan adanya mengukur tanda vital anak, anak bisa merasa bukan anak yang merasa ya, teman-teman, tetapi orang tua bisa mengetahui atau bidan bisa mengetahui hal yang berperan di dalamnya, bahwa anak ini denyut nadinya kok lambat, mungkin lalu kecepatan pernafasannya kok terlalu cepat, atau tekanan darahnya. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya ini berarti selagi masih bisa diatasi, hal ini bisa ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Lalu di sini juga ada pemeriksaan atroprometri anak. Nah, di sini ada pengukuran dengan posisi berbaring, panjang badan, atau pengukuran dengan posisi berdiri, yaitu tinggi badan. Nah, lalu selanjutnya juga ada pemeriksaan berat badan. Nah, teman-teman, berat badan itu sangat penting untuk diketahui orang tua, karena terkadang ada orang tua yang tidak menyadari bahwasanya anak kekurangan asupan gizi. Nah, kadang ada yang terlihat anak yang begitu tembem atau begitu gemuk, tapi setelah ditimbang itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu tandanya anak kekurangan asupan gizi. Tetapi yang banyak itu lemak. Terhadap anak, lemak itu berbahaya juga, teman-teman, bagi anak. Nah, lalu juga yang terakhir ada pemeriksaan lingkar kepala. Nah, jadi pemeriksaan lingkar kepala ini sangat penting karena kita tahu lingkar kepala itu berbeda-beda. Nah, jadi ada ukuran yang normal, ukuran yang apakah ini sudah ada sesuatu atau gangguan hal yang lain. Jadi itu sangat penting. Jadi ketujuh ini sangat penting bagi kesehatan anak, teman-teman. Jadi intinya parenting education itu sangat penting bagi orang tua, karena parenting education dapat membuka wawasan pengetahuan anak, anak dapat membuka wawasan pengetahuan orang tua yang seharusnya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap anak, dapat mengetahui, lalu juga merubah yang kemarinnya buruk menjadi lebih baik. Jadi sangat penting sekali parenting education, teman-teman, karena itu akan berpengaruh dengan perkembangan anak usia dini. Terima kasih, inilah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf, dan jika ada pertanyaan kita akan berdiskusi di Bella. Terima kasih.